kembali lagi nih di channelnya Liza. Kita kembali lagi akan mengulas tentang seputar biologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pasangan si raja buah, yaitu ratu buah. Penasaran siapa itu ratu buah? Apa itu ratu buah? Simak video selanjutnya ya. Dadah. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7-25 meter. Buah manggis berwarna merah keunguan ketika matang. Buah manggis dalam perdagangan dikenal sebagai ratu buah. Sebagai pasangan dari durian, si raja buah, buah ini mempunyai kaya akan aktivitas antiinflamasi dan antioksidan, sehingga di luar negeri buah manggis dikenal sebagai buah yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di dunia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi manggis. Untuk klasifikasi ilmiah manggis sendiri berada dalam kerajaan Plantae, divisi Magnilepita, kelas Magnilepsida, ordo Malpigales, famili Falciaceae, genus Graciosa, spesies Graciosa mamostana, dan nama ilmiahnya yaitu Graciosa mamostana L. Selanjutnya, mari kita simak cara penanaman, perawatan, serta potensi ekonomi di manggis ya. Simak video selanjutnya. Untuk penanaman manggis, gali tanah sedalam 80 hingga 100 cm. Lalu masukkan manggis dalam lubang tanam, buka pembungkusnya dan timbun dengan tanah. Lakukan penyiraman secara berkelanjutan. Selanjutnya pada proses pemeliharaan, penyiraman dilakukan secara rutin setiap hari, kecuali pada saat hujan pada tanaman yang baru ditanam. Penyiraman dapat dilakukan saat tanah terlihat kering atau tanaman sedikit layu. Metode penyiraman yang efektif dapat menggunakan sprinkle atau irigasi tetes. Lakukan penyulaman dengan mengganti bibit manggis yang baru jika ada yang mati, dan lakukan penyiangan terhadap rumput dan gulma secara berkala. Selanjutnya, takaran pemberian pupuk disesuaikan dengan umur tanaman. Dapat menggunakan pupuk urea, 2P35, KCl atau pupuk kandang. Setelah manggis siap panen, petani harus memperhatikan bahwa musim panen di berbagai daerah tidak jatuh di saat bersamaan. Untuk pemanenan manggis dengan tujuan pasar ekspor, pemetikan dapat dilakukan sebelum buah mencapai masak sempurna, agar manggis masih dalam keadaan yang sehat dan segar saat tiba di tangan konsumen. Karena umur manggis hanya mencapai 103 hingga 110 hari. Fase panen yang paling sesuai untuk ekspor adalah saat kulit buah berwarna kecoklatan. Getah kuning pada kulit buah sedikit terlihat dan daging telah dapat dipisahkan. Metode pemetikan yang baik adalah menggunakan tangan untuk buah yang mudah dijangkau dan menggunakan galah berkantong jika buah sulit dijangkau. Selanjutnya, buah manggis yang dikumpulkan dalam peti kayu dibawa ke gudang untuk digrading. Diseleksi di ruang berpendingin dengan suhu 5 derajat Celcius. Lalu dikemas dalam karton atau keranjang plastik yang telah dilapisi kertas sebagai bantalan. Kemudian letakkan buah manggis dengan ukuran dan warna buah relatif seragam. Kelopak utuh dan berwarna hijau masih segar dan kulit buah belum lunak. Isi setiap wadah dengan 6 hingga 8 buah manggis ukuran besar atau 9 hingga 12 buah manggis ukuran sedang. Setelah penuh, lapisi wadah dengan kertas dan manggis siap dibawa oleh truk peti kemas untuk dikirim ke pasar ekspor. Jika melihat dari pasarnya, manggis masih menjadi buah yang selalu dapat diandalkan dari segi ekspor. Dari sisi teknik penanaman dan perawatannya pun terbilang tidak ada kesulitan yang berarti. Satu yang menjadi catatan ahli dalam perkembangan manggis ekspor adalah dibutuhkannya peningkatan kualitas manggis agar manggis Indonesia tetap menjadi pilihan pertama ekspor di dunia. Teknik penanaman yang benar berdasar Good Agricultural Practice harus segera diterapkan oleh para petani. Jika berhasil dilakukan di seluruh wilayah Nusantara, niscaya di tanah air yang telah berlimpah berkah kesuburan ini, kita tak hanya mampu melakukan swasembada pangan, namun juga membuat hasil tani dalam negeri tersohor dan meranjai pasar ekspor dunia. Beberapa
sentra produksi manggis yang mampu menghasilkan manggis dengan kualitas ekspor. Di Jawa itu ada di Purwakarta, yaitu di Kecamatan Wanayasa dan Kiara Pedes ini. Kemudian Sukabumi, daerah Cigembar. Kemudian Sumatera itu berada di Solok, Agam, dan 50 kota. Selain kota sentra tersebut, manggis banyak dikembangkan di kabupaten lainnya seperti Tasikmalaya, Subang, Bogor, Purworejo, Banyuwangi, Tabanan, dan Lombok Barat. Terkait potensi ekonomi tanaman manggis, berikut dijelaskan tabel usaha dan pendapatan per panen usaha manggis yang sangat menjanjikan. Simak bareng-bareng ya. Berbagai manfaat untuk tubuh. Secara tradisional, buah manggis digunakan untuk mengobati sariawan dan wasir. Manggis juga bermanfaat untuk menangkal radikal bebas karena kandungan catesin dan vitamin C-nya, yang tentu saja bisa memperlancar peredaran darah dan mencegah kanker karena adanya senyawa zamton atau senyawa anti kanker dan dipercaya dapat memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker pada usus besar dan juga hati. Kandungan yang paling baik dari buah yang berwarna putih manggis itu adalah serat. Karena dalam 100 gram buah manggis bisa mengakomodasi 13% kebutuhan serat harian kita. Tentunya semua buah mengandung berbagai macam vitamin termasuk vitamin C, jadi sehingga berguna bagi kesehatan kulit kita. Kalau teman-teman cermati informasi yang sudah saya bagikan, ini dia. Olahan pertama merebus kulit manggis, cara membuatnya sangat mudah. Seperti pada daun herbal, kulit manggis cukup direbus saja lalu diminum air rebusannya. Olahan kedua adalah jus kulit manggis. Untuk membuatnya juga mudah. Pilih kulit manggis yang masih segar dan juga berwarna keunguan. Setelah dibersihkan, potong kecil-kecil. Kemudian blender dan tambahkan sedikit madu atau susu agar rasanya lebih nikmat. Olahan ketiga adalah teh kulit manggis. Teh ini dapat menjadi alternatif karena buah manggis yang tumbuh hanya di musim tertentu dan tidak dapat dikonsumsi sewaktu-waktu. Apabila dirubah menjadi teh, maka ekstrak kulit manggis dapat disimpan lebih lama. Cara membuatnya, potong kecil manggis secara vertikal, lalu jemur hingga kulit benar-benar kering dan berubah warna. Haluskan dan seduh dengan air hangat untuk menikmatinya. Itu dia tadi pembahasan kita tentang manggis si ratu buah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share.